Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, dengan NIM 0502812282. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ini adalah soal-soalnya ya. Eh, Tugas 2 praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop ini yaitu aplikasi sederhana restoran makanan menggunakan Java. Pemrograman ini dirancang untuk memenuhi 3 indikator utama. Yang pertama adalah penggunaan tipe data, variabel, dan objek. Yang kedua, implementasi array dan string. Tiga, penerapan struktur kontrol seperti keputusan if, switch, dan pengulangan for while. Struktur pemrograman ini yang saya buat terdiri dari 2 kelas utama, yakni menu .java untuk merepresentasikan data menu dan restoran app.java sebagai kelas utama yang memuat semua logika aplikasi. Mari kita buka dulu ya. Di sini dari menu Java yang sebelumnya yang sudah saya buat, ini akan saya jelaskan secara singkat beberapa fungsinya ya. Public class menu. Public class menu ini berfungsi sebagai blueprint cetak biru atau representasi dari data untuk setiap item yang dijual di restoran. Setiap objek yang dibuat dari kelas ini adalah satu item menu. Atribut konstruktor ini, nah, ini sudah saya kasih keterangan. Metode khusus untuk membuat objek baru. Metode ini memastikan bahwa setiap objek menu yang dibuat langsung memiliki nilai nama, harga, dan kategori. Getter dan setter ini public string get nama, return nama, dan ini fungsinya adalah untuk mengakses getter dan mengubah setter nilai atribut seperti get harga, set harga, atau double harga. Yang ini akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan restoran app Java. Yang pertama adalah public static void main string arg, static. Dengan struktur kontrol kuncinya statik, yakni fungsi titik masuk utama program tugasnya hanya memanggil inisiasi menu, mengisi data awal dan tampilkan menu utama, memulai navigasi dan statik wajib karena merupakan metode pertama yang dieksekusi oleh Java. Private static void inisiasi menu yang merupakan list menu dengan objek menu. Data awal adalah implementasi array untuk menyimpan menu-menu restoran yang berisi minimal 4 makanan dan 4 minuman. Di sini. Nah, ini. Ya, seperti contoh nasi goreng spesial dengan harga 25.000 dengan kategori makanan, dan es teh manis harga 5.000 dengan kategori minuman. Untuk private static void, tampilkan menu utama ini menggunakan struktur kontrol kunci do while switch case ya. Fungsinya menampilkan menu pilihan, pemesanan manajemen keluar. Do while memastikan menu selalu ditampilkan kembali setelah selesai menjalankan suatu fungsi kecuali pilihan 3 ya. Struktur pengulangan pada pemilihan menu aplikasi. Switch case mengarahkan program ke fungsi yang sesuai berdasarkan input pilihan. Nah, ini switch case-nya. Ya, ini kecuali yang nomor 3 nanti. Nomor 3 ini tidak bisa. Nah, karena sudah selesai ya. Terima kasih, sampai jumpa.
Untuk private static void tampilan daftar menu, tipe propertinya input dipesan atau selesai untuk di check out ya, menggunakan struktur kontrol kunci for each. Fungsinya mencetak semua menu yang ada di daftar menu menggunakan for each untuk menginteraksi seluruh list, mencetak nama dan harga menu, struktur pengulangan pada fungsi penampilan daftar menu, jumlah pesanannya ada berapa, terus habis itu daftar menunya apa, nanti jumlahnya ada berapa. Kalau true, jumlah harus lebih dari 0, tidak boleh 0. Jumlah input jumlah tidak valid, masukkan angka, seperti itu. Ini akan berulang nanti di sini. Ini nanti untuk pemesanan pelanggan ada beberapa yang diskon ya. Di struk ya, hitungan dengan struk private static void, hitungan dan cetak struk. Jadi di mana tadi? Nah ini. Nah, subtotalnya ada berapa? Habis itu menggunakan for each if ya. Fungsi menghitung total biaya yang menerapkan diskon atau penawaran for each. Digunakan pertama kali untuk menghitung subtotal dari semua item pesanan, struktur pengulangan untuk menghitung total biaya pemesanan. Implementasi struktur keputusan dan penawaran beli satu gratis satu minuman menjelaskan skenario jika tidak ada penawaran. If subtotal 100.000, implementasi struktur keputusan untuk diskon 10%. Nah, di sini harga minuman termurah. Nah, ini. Diskon info penawaran beli satu gratis satu untuk minuman ya. Struktur keputusan diskonnya jika lebih dari 100.000, double basic diskon sama dengan subtotal diambil penawaran harga minum termurah. Double diskon 10% sama dengan beli basis diskon dikalikan 10. Total sub diskonnya seperti ini. If else, ini merupakan if else tadi yang sudah saya sampaikan. Diskon 10%, string format. Ya ini perhitungannya, rumusnya ada di sini. Nah, nanti kalau semisal double, total final double, pengulangannya 20.000 dikalikan ini pajak persennya 10%. Double biaya pajak total setelah didiskon dan plus pajak persen. Nah, ini akhirnya, hasil akhirnya nanti ya. Oke. Dan ini private static void cetak struk. Ya, ini. Fungsi mencetak semua, fungsinya itu mencetak semua detail perhitungan di konsul for each ya, menggunakan for each metodenya. Mencetak baris per baris detail item pesanan, struktur mencetak struktur pesanan. Implementasi struktur keputusan yang hanya menampilkan baris diskon jika diskon benar-benar diterapkan. Jika tidak, mencetak nihil struktur keputusan dalam fungsi mencetak struktur pesanan. Nah, for each-nya itu di sini, perhitungannya di sini nanti. Nah, ini minus 18. Nah, di sini rumusnya di sini ya. Nah, ini jika ada diskon. Jika diskonnya sudah melebihi, maksudnya 10% dari harga yang dari atas tadi, lebih dari 100 untuk makanan dan untuk minuman beli satu gratis satu. Nah, ini pajaknya, daftar menu. Makanan, daftar menunya for each. Propertinya seperti ini. Private static void untuk manajemen menu ya, struktur pengulangan kita menggunakan do while
eh, menu baru ini nanti tampilannya apa saja yang akan kita inputkan. Tambah menu baru ketika kita klik satu, ubah harga, ada yang diubah harganya atau dihapus menunya atau kembali ke menu utama. Itu saat pilihannya 1 sampai 4. Ada yang private static voice, ubah harga menu. Tambah menu baru yang ini adalah rumusnya tambah menu baru ya. Penambahan untuk menu, harganya, terus nama menunya apa. Kalau semisal bukan angka, input harga tidak valid, masukkan angka, harus memasukkan dalam bentuk angka. Untuk kategori minumannya pakai string bolehan kan ya programnya biar tahu. Salah. Oke, nasi goreng spesial beli 3. Di situ kopi susu panas 3 saja. Sudah selesai. Maksudnya tadi itu salah pencet ya. Nah, ini adalah selesai. Struktur pembayarannya, jumlah item, nasi goreng spesialnya ada 3, 75 totalnya, kopi susunya panas 15.045, subtotal pesanan adalah 120.000, betul ya. Diskon penawaran beli 1 gratis 1 untuk minuman 50.000 plus diskon 10% sekian, jadi diskonnya adalah 25.500. Total setelah didiskon 94.500. Biaya pelayanan 20.000, pajaknya 10% dari itu subtotalnya. Setelah didiskon total akhirnya adalah 123.950. Selamat datang kembali di restoran kami. Nah, berarti berhasil ya. Ini menu. Kalau semisal sudah, kita nyoba ke beli nyoba yang nggak sampai 100 ya. Di pemesanan lagi 1 mie ayam jumbo ini 1. Habis itu kita beli es teh manis bisa juga. Selesai. Oke, ini tidak ada diskon ya, tidak ada diskon karena tadi kita terapkan di atas 100.000 baru bisa dapat diskon 10%. Ya, diskonnya nihil ya, berarti berhasil ya untuk penerapan kita. Totalnya sekian. Oke, kita mau nyoba di manajemen menu ya, kita masuk sebagai pemilik restoran. Yang pertama kita coba tambah menu baru. 1, nasi campur. Menunya ada nasi campur, harganya 23.000 COD ya. Kategori makanan, menu campur berhasil. Es oyen ya, es oyen ya, harganya 12.000. Oke, minuman apakah berhasil? Selesai. Oke, nah es oyen sudah tampil. Terus habis itu nasi campur juga sudah tampil sesuai dengan apa yang kita masukkan ya. Nasi campur dengan harga 23.000 dan SOY nya dengan harga 12.000. Kita coba ubah harga menu ya. Oke, coba gado-gado kita rubah karena bahan-bahan semakin naik. Kita coba ini adalah nomor ya, nomor menu, jadi input harus berupa angka. Oke, ini kan sudah beli berarti 4. Nah, kita coba ganti 20.000. Nah, yakin mau diganti? Oke, yakin ya. Gado-gado berubah menjadi 20.000 yang semula 18.000. Oke, berarti berhasil ya. Ini kita coba ke hapus menu 3. Masukkan nomor menu yang ingin dihapus, nomor 5 ya. Nasi campur sudah tidak ada. Kembali ke menu utama. Kita coba kembali ke menu utama. Nah, ini sudah ya, sudah selesai semuanya, sudah kita coba. Kita keluar aplikasi.
Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, proses finish. Oke, berarti program kita sudah jalan dan fungsi-fungsi yang uh, seperti di input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya dengan ketentuan seperti ini 20.000 biaya pemesanan, diskon seperti jika total keseluruhan pemesanan 100.000, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman, total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000, mencetak terus truk pesanan, manajemen menu. Ini sudah selesai semua. Jadi program kita sudah jalan dan berhasil. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.